Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amsal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 27. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Lindungi Hati Anda, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Kisah inspiratif. Setelah kepindahannya ke Amerika Serikat pada tahun 1938, Abraham Wall, ahli matematika kelahiran Hungaria, menyumbangkan keahliannya untuk membantu dalam Perang Dunia II. Pihak militer sedang mencari cara untuk melindungi pesawat-pesawat mereka dari tembakan musuh. Jadi Wall dan rekan-rekannya dalam tim riset statistik diminta menyumbangkan solusi bagi persoalan tersebut. Mereka memulai dengan memeriksa pesawat-pesawat yang pernah tertembak dan telah kembali ke pangkalan, untuk menemukan pada bagian mana saja terjadi kerusakan terbesar. Saat itu, Wall memberikan kontribusi yang penting dengan memperhatikan bahwa kerusakan pada pesawat yang kembali hanya menunjukkan tempat pesawat itu dapat tertembak, tetapi masih bisa selamat.
Ia menyadari bahwa bagian-bagian yang paling membutuhkan perlindungan ekstra hanya dapat ditemukan pada pesawat yang jatuh. Pesawat-pesawat yang tertembak di titik paling rentan, yaitu mesin, sudah jatuh dan oleh karena itu tidak dapat diteliti. Salomo mengajarkan kita perlunya melindungi bagian diri kita yang paling rentan, yaitu hati. Ia memerintahkan anaknya, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Perintah-perintah Allah akan membimbing kita di sepanjang hidup ini, mengarahkan kita untuk menjauhi keputusan-keputusan buruk, dan mengajarkan kemana kita harus memusatkan perhatian kita. Jika kita mempersenjatai hati kita dengan menuruti perintah-perintahnya, kita akan lebih mampu menjauhkan kaki kita dari kejahatan, dan teguh bertahan dalam perjalanan iman kita bersama Allah. Setiap hari kita menjelajah ke daerah musuh, tetapi dengan hikmat Allah yang menjaga hati kita, kita dapat tetap menjaga fokus dalam misi kita untuk menjalani hidup yang memuliakan Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang membuat hati Anda rentan saat ini? Bagaimana hikmat Allah dapat melindungi Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Apa artinya? Jagalah hatimu, Amsal 4 ayat 23. Artinya waspada, berjaga-jaga terhadap bahaya apapun yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Kita melakukannya dengan mencermati hikmat kitab suci dan menolak godaan. Allah menolong kita saat kita mencarinya melalui doa. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Filipi 4 ayat 8 memberikan nasihat yang baik tentang apa yang seharusnya ada dalam pikiran kita, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, saat kita mengandalkan Roh Allah, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Doa saya menyertai saudara sekalian, selamat berkarya untuk Tuhan, amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu,
bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.